Tahanan itu diam-diam mengulurkan kait besi melalui pintu sel. Kemudian dengan hati-hati mengarah ke bawah. Di bawah bimbingan ketat para narapidana, dia benar-benar berhasil menangkap kait itu dengan tepat. Lalu dia menariknya perlahan dengan sedikit tenaga. Gampang untuk mencabutnya. Arthur dengan cepat menangkap penutup jendela kecil itu dengan tangannya. Takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Lalu dia mengulurkan tangannya keluar dari jendela kecil itu. Saya menyentuh pintu penjara. Lalu dia membukanya dengan gentar. Namun, saat dia membuka pintu penjara dengan gembira, bersiap untuk melarikan diri, tidak pernah berpikir. Seorang penjaga penjara tiba-tiba bergegas masuk dengan panik. Dia mengunci pintu mobil karena panik. Baru pada saat itulah saya bernapas lega. Tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang teramat sangat. Sepertinya ada sesuatu yang buruk terjadi di luar sana. Tepat saat itu, para tahanan merasa curiga. Mereka bertanya dengan cemas. Apa gerangan suara tembakan yang mengerikan itu di luar sana? Martin sangat marah. Meneriaki mereka semua agar diam. Kemudian dia bergegas ke bagian belakang mobil. Dia tiba-tiba membuka kotak medis itu. Gak sabar buat segera ngambil alkoholnya. Lalu dia terjatuh dengan luka di pahanya. Martin langsung meringis kesakitan. Adegan yang mengejutkan ini. Para tahanan di dalam kereta semakin khawatir dan gelisah. Martin kemudian menahan rasa sakit luar biasa. Membalut luka dengan susah payah. Arthur diam-diam mendorong pintu sel hingga terbuka sedikit. Dia memandang luka-luka Martin dengan tenang. Seperti seekor ceitah yang mengintai menunggu saat yang tepat. Tetapi Martin tidak punya waktu untuk mengatur napas. Tiba-tiba, suara bor listrik yang menyeramkan datang dari luar mobil. Apakah ada yang mencoba membobol mobil itu? Perubahan mendadak ini membuat MA langsung panik. Dia berdiri dengan susah payah, menahan rasa sakit. Lalu dia tersandung ke pintu sel seorang gangster. Dia bertanya dengan suara keras apakah orang di luar itu adalah orangnya. Sang gangster tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Martin dengan tegas menyuruhnya untuk melupakan ide melakukan jailbreak. Karena kendaraan pengawal ini mempunyai lapis baja yang tidak dapat dihancurkan. Dan pada saat ini, Martin tiba-tiba menemukan bahwa perampok naik ke taksi dan menghancurkan pengawasan. Dan Arthur memanfaatkan gangguan itu. Dorong pintu penjara hingga terbuka. Menjatuhkan Martin ke tanah. Martin bereaksi dan segera menutup gerbang. Tanpa diduga, Arthur menangkisnya dengan kakinya. Dalam sekejap mata, keduanya langsung terlibat dalam perkelahian yang seru dan sengit. Namun, Martin tiba-tiba mencubit mata Arthur. Arthur sangat marah. Dia membanting kepala Martin ke pintu. Martin merasa pusing. Langsung jatuh ke tanah. Namun tanpa diduga, pada saat kritis ini, dia segera mengeluarkan pistolnya. Arthur tiba-tiba tersenyum. Aku tidak punya pilihan selain mengangkat tanganku dan menyerang. Dan pada saat ini, orang tua di dalam sel tiba-tiba mencium bau aneh. Lalu, tanpa peringatan apapun, kebakaran terjadi di tanah. Ternyata yang baru saja mengalir adalah bensin. Orang tua itu panik. Aku berteriak minta tolong dengan sekuat tenagaku. Yang lebih buruk lagi adalah, tak lama kemudian sel-sel lain juga mulai terbakar. Kereta itu tiba-tiba menjadi berantakan. Martin tidak punya pilihan selain menyimpan senjatanya. Bingung mau ambil alat pemadam kebakaran. Bergegas menyelamatkan orang tua itu. Arthur juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan tahanan lainnya. Namun dia masih terlambat selangkah. Sayangnya orang tua itu terbakar sampai mati oleh api yang kejam. Ketika Martin sadar kembali, Arthur telah membebaskan semua tahanan lainnya. Martin sekarang kalah jumlah sepenuhnya. Kedua kubu langsung tegang. Suasananya begitu tegang, sampai terasa seperti tercekik. Martin hanya bisa memegang pistol erat-erat dengan kedua tangan. Mundur perlahan dengan gemetar. Pada saat yang mencekik ini, hampir runtuh. Interkom di pinggang Martin tiba-tiba berdering. Para perampok di luar berkata dengan garang. Jika kamu tidak membuka pintunya. Kalau tidak, semua orang di dalamnya akan mati. Pada akhirnya, dia bahkan mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Itu berarti tidak ada peluru di pistol Martin. Para tahanan tiba-tiba menjadi lebih tidak bermoral. Bos gangster mengancam Martin untuk menyerahkan kunci mobil. Martin ingin meyakinkan semua orang. Jika perampok ada di sini untuk menyelamatkanmu, mengapa harus membakar dan membahayakan semua orang? Tetapi pertawanan yang hanya berminat melarikan diri tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk menerjang maju seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Pengepungan gila Martin. Hajar dia tanpa ampun. Dan tepat pada saat ini, seorang tahanan dengan panik mencoba mengambil kunci dari saku Martin. Saat Martin melawan balik, kuncinya tidak sengaja jatuh ke tanah. Dia memilih waktu yang tepat. Melepaskan diri dari keramaian seperti kuda liar. Dia berlari seperti orang gila di belakang mobil. Tapi bos gangster melihat kunci yang terjatuh. Meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikan, cepat mengambil kuncinya. Tetapi tahanan Jim melihat pemandangan ini dengan jelas. Dia tiba-tiba mengambil alat pemadam kebakaran di tanah. Dia menjadi gila dan menabrak gangster itu. Lalu dia jadi gila. Memukulnya sampai mati dengan sangat kejam. Semua orang tercengang oleh pemandangan berdarah yang tiba-tiba ini. Ternyata orang-orang di luar datang untuk Jim. Jim akan mati tanpa tempat pemakaman. Para perampok mengancam, mengklaim bahwa selama Jim diserahkan, yang lain akan aman. Dan tepat pada saat ini, Arthur melihat waktu. Mencoba mengambil kunci dari Jim secara tak terduga. Tetapi aku tak pernah menyangka dia akan menggigitku dengan keras. Arthur terkesiap kesakitan. Setelah Jim terbebas, dia menelan kunci itu tanpa ragu-ragu. Sepertinya itulah hal terakhir yang menyelamatkan hidupnya. Lalu mereka tidak hanya melukai Martin, dan mengurung dia dan Jim tanpa ampun.
Saat Arthur dan dua orang lainnya berdiskusi dengan cemas. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kunci dari perut Jim? Tanpa diduga, mobil itu tiba-tiba menjadi gelap. Ternyata para perampok itu dengan kejam mematikan sistem pemanas di dalam mobil. Dalam kasus ini, mereka bahkan tidak dapat bertahan setengah jam. Dia akan segera mati kedinginan. Arthur sudah kehabisan akal. Aku tidak punya pilihan selain mengangkat intercom. Negosiasi sulit dengan perampok MIG. Dia dengan menyesal memberitahukan pihak lain. Jim menelan satu-satunya kunci. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan kuncinya adalah dengan memotongnya. Tapi aku tidak pernah berpikir. Miguel bersikeras bahwa Jim harus hidup. Karena saya masih perlu mendapatkan informasi penting darinya. Dan biarkan Arthur dan yang lainnya menemukan cara untuk melarikan diri sendiri. Dan pada saat ini, MIG menghantam mobil itu dengan keras. Namun, ada pandangan tekad di matanya. Tanpa ragu, dia memacu kendaraan pengawalnya dengan kecepatan penuh. Bersiaplah untuk membawa mereka ke tempat misterius yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Tapi sampai fajar, Arthur dan teman-temannya masih belum menemukan cara sempurna untuk melarikan diri. Dan tepat pada saat ini, Miguel tiba-tiba berkata pada Arthur dengan dingin. Hanya ada sedikit waktu tersisa bagi mereka. Pada saat itu, semua orang bagaikan tersambar petir. Benar-benar kacau. Arthur tidak berdaya. Saya harus segera menyerahkan intercom kepada Martin. Perintahkan dia untuk melakukan negosiasi hidup atau mati dengan MIG. Namun tanpa diduga, hati pihak lain sekokoh batu. Menuntut mereka untuk menyerahkan Jim. Jika tidak, mereka semua akan dikubur bersama Jim. Namun, yang tidak terduga adalah, mobil itu perlahan berhenti di danau yang berbahaya itu. Mereka di dalam mobil, tidak menyadari bencana yang akan datang. Saya tidak tahu bahwa kematian sedang mendekat secara diam-diam. MIG keluar dari mobil dengan tegas. Tanpa ragu, dia mengangkat senapan yang mengeluarkan napas kematian. Dia melepaskan tembakan ke es. Permukaan es langsung ditutupi retakan. Lalu dia melepaskan tembakan lagi ke es di sisi lain mobil. Lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mobil itu tiba-tiba tenggelam dengan cepat dalam sekejap mata. Kemudian mereka menemukan hal yang mengerikan. Air terus-menerus merembes keluar dari lantai kereta. Mereka belum mengetahui situasinya. Air danau yang dingin mengalir deras. Hanya sekejap mata. Air danau yang bergelombang memenuhi kereta bagaikan binatang buas. Semua orang langsung panik. Saat mobil terus tenggelam, air yang sangat dingin dengan cepat mencapai leher mereka. Masalah hidup dan mati. Martin berteriak pada Arthur agar membuka pintu sel. Dia tahu ada pintu darurat. Hal ini dapat memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, bagian belakang mobil telah tenggelam ke dalam air. Arthur dengan cemas mengeluarkan kunci dan bersiap membuka pintu sel. Mobil itu tiba-tiba jatuh. Dia ceroboh. Kunci penyelamat nyawa dijatuhkan ke dalam air tanpa ampun. Sekarang semua orang jatuh dalam keputusasaan. Pada saat hidup atau mati ini, seorang tahanan maju ke depan, menyelam ke dalam air beku untuk menemukan kuncinya. Dewi keberuntungan tampaknya ada di pihak mereka. Tahanan itu segera menemukan kuncinya. Lalu dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk segera kembali. Arthur segera mengambil kuncinya. Tapi dia baru saja membuka pintu sel. Permukaan es tidak mampu lagi menahan beban mobil dan runtuh. Mobil itu langsung jatuh ke dalam danau dingin tak berdasar. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan Martin dan dua orang lainnya dari pintu penjara. Tapi tahanan yang baru saja dengan berani mencari kuncinya. Namun karena hipotermia yang ekstrim, kehilangan hidup selamanya. Pada saat ini, Jim menyelam ke dalam air tanpa ragu-ragu. Berenang ke pintu darurat dengan kecepatan anak panah. Gunakan semua kekuatanmu untuk membuka pintu. Lalu, bagaikan seekor ikan yang lincah, ia segera melarikan diri. Berikutnya, Arthur dan Martin mengikutinya dari dekat dan berenang keluar dengan cepat. Tapi Martin, yang baru saja muncul, langsung kehilangan kesadaran. Arthur menariknya ke atas dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, MIG sudah pergi jauh. Tiba-tiba hatiku tergerak. Tanpa sadar melihat kembali ke arah danau. Saya melihat Jim yang telah lolos dari kematian. Lalu dia mengangkat senjatanya tanpa ragu-ragu. Berbalik cepat seperti angin. Saat ini, Arthur menggunakan semua keahliannya. Butuh banyak usaha untuk menyeret Martin ke tempat aman. Namun pihak lain tidak bereaksi saat ini. Arthur merasa putus asa. Lakukan CPR padanya. Lalu dia memberikan 2 napas buatan lagi. Ini menyelamatkan hidup Martin dari ambang kematian. Martin bangun. Terima kasih berulang kali dengan rasa syukur. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan yang jelas di kejauhan. Keheningan singkat itu pecah dalam sekejap. Martin tahu ia harus menghentikan perbuatan jahat Miguel. Kita tidak bisa membiarkan situasi bertambah buruk. Tapi untuk membalas kebaikan hati pihak lain yang telah menyelamatkan nyawanya. Membebaskan Arthur yang dipenjara secara salah dengan tegas. Bebaskan dia. Martin kemudian menyeret kakinya yang terluka. Tertatih-tatih mengikuti jejak kaki yang samar. Tersandung dan tersandung, aku sampai di sebuah desa terpencil. Saat ini, MIG sedang memegang senjata di lantai atas. Menembak liar ke arah Jim yang menggigil di sudut. Martin menahan napasnya. Diam-diam mendorong pintu yang goyang itu terbuka. Seperti hantu, dia bergerak hati-hati ke atas. Dan tepat pada saat ini, Miguel tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya. Dia segera mengarahkan pistolnya ke Martin. Tetapi sebenarnya dia tidak ingin menyakiti orang lain. Lagi pula, tidak ada kebencian di antara keduanya. Martin adalah seorang polisi yang saleh. Saya dengan sungguh-sungguh menyarankan dia agar berhenti dan berbalik dari jalan salahnya. Aku tidak pernah menyangka Miguel akan tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya anak? Martin menjawab tanpa ragu.
memiliki 2 anak perempuan. Mendengar ini, ekspresi Miguel membeku sesaat. Setelah sedikit ragu-ragu, perlahan-lahan meletakkan pistol di tangannya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia curahkan segala rasa sakit yang tak berujung di dalam hatinya. Ternyata Miguel juga memiliki seorang putri yang sangat ia cintai. Sayangnya, bagaimanapun juga. Namun belum lama ini, putri saya diperkosa oleh orang jahat. Yang lebih tragis lagi adalah, putri saya dibunuh secara brutal. Hari ini, bahkan jasad putrinya pun belum ditemukan. Dan Jim adalah salah satu orang jahat itu. Namun yang membuat sang ayah terpuruk dan putus asa adalah, karena jasad putrinya belum ditemukan. Mustahil untuk menghukum orang-orang jahat ini. Dan Jim akan segera dibebaskan. Harapan terbesar Miguel dalam hidupnya adalah untuk menemukan mayat putrinya dan membalaskan dendamnya. Mata Martin pun berbinar marah setelah mendengar hal ini. Menjadi seorang ayah, dia benar-benar merasakan keputusasaan Miguel yang menyayat hati. Namun sebagai seorang polisi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum, dia tidak bisa mengabaikan semua ini begitu saja. Pada saat mereka berdua sedang berbicara, waktunya Jim melarikan diri seperti kuda liar. MG menembaki dia tanpa ragu-ragu. Namun, ketika pihak lain sedang mengisi ulang amunisi mereka, Martin menyerbu maju seperti bola meriam. Dengan bersih menjatuhkan senjata dari tangan MG. Kemudian dia dengan cepat mengambil pistolnya. Tindakan satu langkah, menargetkan lawan dengan mantap. Namun, Miguel tidak menunjukkan rasa takut. Tidak takut dengan senjata Martin. Lalu dia berbalik dengan cepat. Dia bergegas mengejar Jim. Martin kemudian buru-buru mengambil segenggam peluru. Kemudian dia mengikutinya dari dekat sambil terengah-engah. Jim dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi oleh Miguel. Martin melepaskan tembakan karena marah untuk memperingatkan MG agar segera berhenti. Jim mengambil kesempatan untuk mengambil batu, menghantam MG ke tanah. Beginilah caranya dia berhasil melarikan diri. Dan tepat pada saat ini, helikopter polisi tiba-tiba muncul seperti dewa yang turun dari langit. Wajah Miguel langsung dipenuhi keputusasaan. Tampaknya tidak ada harapan untuk menemukan jasad putriku. Pada saat ini, Jim benar-benar memperlihatkan wajahnya yang sangat jelek. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Apakah Anda mendengarnya? Kamu orang tua yang mengerikan. Martin menyaksikan kejadian ini. Tercengang. Tampaknya apa yang dikatakan Miguel benar. Martin memandang helikopter yang melayang di atas kepala. Lalu dia menatap ayahnya yang putus asa tergeletak di tanah. Dia membuat keputusan yang mengejutkan. Martin mengangkat senjatanya dengan marah. Dia melepaskan tembakan ke kaki Jim. Dia dipaksa untuk memberitahu di mana mayat itu dibuang. Namun Jim masih punya harapan. Teruslah membuat argumen yang leceh. Dengan tegas menolak untuk mengakui. Martin tidak tahan lagi. Menembak tangan Jim tanpa ampun. Jim sangat kesakitan hingga ia berteriak kesakitan. Kemudian dia dengan enggan memberitahu alamatnya. Pada saat ini, Miguel berteriak kegirangan dan meraung panjang ke langit. Keadilan mungkin terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Orang jahat akan diadili.